Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak Umi semuanya, pada hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita kembali ya. Hari ini kita masih belajar tentang adab. Pada kemarin kita belajar adab bagaimana cara kita makan, kemudian adab sesama teman kita. Dan untuk hari ini kita belajar tentang adab berjalan dalam Islam. Jadi kita diajarkan beberapa adab agar kita menjadi pribadi yang baik ya. Jadi yang pertama itu adalah adab berjalan ketika kita ingin pergi. Jadi ketika kita berjalan, maka yang harus kita perhatikan yaitu yang pertama kita pasangkan niatnya, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kita berjalan menuju rumah, berjalan menuju ke pasar, ke sekolah, ke masjid. Kita harus meniatkan bahwasanya kita berjalan itu semata-mata beribadah karena Allah ingin mencari rezeki seperti itu ya, atau ingin menuntut ilmu. Kemudian ketika anak Umi berjalan, maka anak Umi harus tidak dibenarkan untuk menyombongkan diri. Jadi artinya ketika anak Umi berjalan ya, ketika anak Umi berjalan ada melewati sekelompok orang, maka anak Umi tidak dibenarkan menyombongkan diri atau memalingkan wajahnya, tetapi anak Umi harus menyapa orang tersebut yang sedang duduk tersebut seperti itu ya. Kemudian ketika anak Umi berjalan, maka anak Umi harus berjalan dengan tenang dan sopan. Artinya tidak dibenarkan anak Umi berlari kencang-kencangnya, kemudian anak Umi tertawa terbahak-bahak ketika berjalan, apalagi anak Umi sambil makan ketika berjalan. Kalau anak Umi ingin makan, maka anak Umi boleh silakan duduk terlebih dahulu baru anak Umi makan. Dan jika setelah selesai makan, maka anak Umi boleh melanjutkan perjalanannya kembali seperti itu ya. Jadi itu adalah beberapa adab yang harus anak Umi perhatikan. Yang terakhir, ketika anak Umi berjalan, contohnya nih, anak Umi ingin pergi ke masjid. Di masjid itu kan orang yang menuju masjid itu kan banyak. Jadi dari usia anak kecil, dewasa, seperti itu. Jika yang di depan anak Umi itu ada orang tua yang usianya lebih besar daripada anak Umi, maka anak Umi itu jika ingin mendahului mereka, anak Umi harus mengatakan permisi terlebih dahulu kepada orang tersebut. Jadi seperti itu ya beberapa adab yang harus anak Umi perhatikan. Itu adalah adab ketika anak Umi berjalan. Jadi kita niatkan berjalan itu karena Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian harus berjalan dengan sopan dan santun, tidak boleh sombong ketika berjalan. Kemudian jika ingin mendahului orang tua, maka kita harus permisi terlebih dahulu ya, menyapa terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita akan masuk kepada adab bersin. Ada beberapa adab yang harus anak perhatikan ketika anak Umi bersin. Yang pertama itu adalah menutup mulut kita, ya, menutup mulut kita, kemudian mengecilkan suara kita, ya, jangan kita buka mulut kita lebar-lebar, kemudian kita keluarkan suara yang besar, tidak dibenarkan sekali. Jadi kita harus menutup mulut kita dan mengecilkan suara kita. Setelah itu kita membaca doa. Bagi kita, contohnya Umi nih yang bersin, maka Umi akan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin ya, seperti itu. Dan ketika anak Umi mendengarkan Umi bersin dan Umi mengucapkan Alhamdulillah, maka anak Umi mendoakan Umi dengan membaca Yarhamakumullah. Seperti itu ya. Jadi ada beberapa adab yang harus kita perhatikan. Ketika kita bersin, kita bersyukur ya. Bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, dan ketika kita mendengarkan orang yang sedang bersin, maka kita mendoakan orang bersin tersebut seperti itu.
Dan itu adalah adab bersin. Mungkin anak Umi sudah paham. Selanjutnya kita akan masuk lagi tentang adab menguap ya. Jadi ketika kita mengantuk, kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa etika yang harus kita perhatikan sebagai orang muslim ya. Yang pertama itu adalah ketika kita merasakan kita ingin mengantuk dan kita ingin menguap, maka anak Umi dianjurkan untuk menahan mulutnya. Tidak membukanya lebar-lebar. Kenapa seperti itu? Karena dengan cara kita membuka mulut kita lebar-lebar, ketika kita ingin menguap, maka itu adalah kesempatan setan untuk masuk dari mulut kita ya menuju tubuh kita. Jadi untuk itu kita harus menahan, mengatupkan bibir kita atau menutup bibir kita dengan tangan kita seperti itu, dengan tangan kanan kita seperti itu ya. Dan ketika kita menguap, kita tidak mengeluarkan suara yang keras. Jadi itu adalah beberapa yang harus kita perhatikan ya. Ketika ingin menguap, tutup mulut rapat-rapat atau tutup dengan tangan. Setelah itu kita tidak dibenarkan mengeluarkan suara yang keras. Jadi itu adalah beberapa adab yang harus anak Umi perhatikan. Selanjutnya yang terakhir, kita akan masuk mengenai adab batuk. Jadi ketika kita batuk, kita pun harus memperhatikan beberapa adab agar orang lain merasa nyaman dengan kondisi kita yang batuk seperti itu. Yang pertama itu adalah ketika anak Umi batuk, maka anak Umi menutup hidung dan mulutnya, boleh menggunakan tisu atau menggunakan tangan ya, lengan tangannya. Dan jika anak Umi menggunakan tisu untuk menutup hidung dan mulutnya, maka tisu tersebut langsung anak Umi buang ke tong sampah ya. Setelah itu anak Umi cucilah tangannya ya. Cuci tangannya, anak Umi cuci tangannya. Setelah itu anak Umi gunakan kembali maskernya. Apalagi sekarang kita kondisi pandemi COVID, maka harus anak Umi perhatikan dengan sebaik mungkin. Jadi itu adalah beberapa adab yang harus anak Umi perhatikan, yang harus anak Umi pelajari, dan yang harus anak Umi praktekkan ya. Jadi kita sama-sama menuju kebaikan. Semoga Allah selalu menuntun kita kepada kebaikan-kebaikannya, dan semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi seperti itu. Dan Umi harap anak Umi bisa memahami apa yang telah Umi berikan. Jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.